Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Komunikasi dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai menuju ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Mas Ibran di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan, kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding, sehingga PD Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK, dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK. Itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat
Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto menegaskan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu, tapi dengan tadi yang ada di PAN di BPK sendiri ya. Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto memegang undang-undang itu untuk mengusung. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada uang cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Ada komunikasi dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai untuk Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada kaum cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Jadi PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Tapi tadi itu kan berangkat dari hasil balik kemarin DPR. Namun dan rencananya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini hal yang membahagiakan sekaligus juga mengejutkan ya buat warga Jakarta. Ya, sebagian mungkin bahagia banget gitu karena akhirnya bisa memiliki 3 pasang calon gubernur. Saat ini semua mata kemungkinan memandang PDI Perjuangan. Akankah PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri atau Anies Baswedan? Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat mungkin juga walaupun terbuka untuk Anies Baswedan untuk maju, akhirnya PDI Perjuangan tetap mengusung kadernya sebagai calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta. Bisa saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama ataupun nama baru seperti Rano Karno. Tapi kalau semangatnya adalah untuk mengalahkan Jokowi, sangat mungkin PDI Perjuangan kemudian meminta pengertian dari konstituen dan pendukungnya untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tentu saja akan jadi sangat rame ya, seru, karena harus 50% plus 1. Apakah 1 putaran atau 2 putaran ya kita lihat nanti. Yang jelas ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Dharma. Nah kita pilih, mudah-mudahan akan ada 3 pasang calon. Nah ini saya koreksi juga, belum tentu Anies ya, tapi ya Ridwan Kamil, Dharma, dan 1 lagi mungkin calonnya PDI Perjuangan. Apakah PDI akan mencalonkan Ahok, Anies, atau Rano Karno? Nah, bro, tambahin ya. Ayolah parpol-parpol, ngusung calon sendiri. Kan hanya 7,5%. Jangan mengintil-ngintil berkoalisi-koalisi padahal bisa mencalonkan sendiri. Ya, ini saatnya setiap parpol mengusung kadernya atau jagoannya sendiri. Jangan terlalu tergantunglah dengan koalisi-koalisi. Ayo maju-maju. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto
menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Jokowi tidak muncul saat ribuan massa berdemo di depan gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis kemarin. Lantas apakah Presiden sengaja bersembunyi atau memang ada agenda lainnya? Hingga Jumat 23 Agustus 2024 siang, Jokowi belum bersuara ataupun muncul di publik setelah demo besar-besaran. Ketika unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota pada hari Kamis kemarin, Jokowi memilih menghabiskan kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta sepanjang hari. Presiden sibuk menerima kunjungan pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Nana mengaku membahas masalah pribadi dan menyampaikan undangan pernikahan anaknya kepada Jokowi. Di luar panas, di dalam dingin. Perumpamaan tersebut cukup menggambarkan kondisi politik Indonesia pada hari Kamis kemarin. Saat ribuan rakyat turun ke jalan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Jokowi malah membahas tambang dengan PBNU. Jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf dan Rais Aam Miftahul Akhyar, menyambangi istana pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Gus Yahya menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi membahas konsensi tambang dan investasi di ibu kota Nusantara. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi untuk membahas rencana investasi di IKN. Selain itu, PBNU juga membangun kantor, fasilitas pendidikan, dan fasilitas keagamaan di ibu kota baru tersebut. Kemudian, pada sore hari pukul 15.28, Menteri Keuangan Sri Mulyani giliran mendatangi Istana Kepresidenan. Tapi ia tak mau membeberkan apa saja agenda pertemuannya dengan Jokowi.
Namun ternyata ada satu agenda Presiden Jokowi yang dibatalkan pada Kamis siang. Presiden seharusnya dijadwalkan menghadiri acara di luar istana, yaitu pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di G-Expo Theater Kemayoran, Jakarta Pusat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, tiba-tiba kehadiran kepala negara di acara tersebut dibatalkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim batalnya Jokowi menghadiri acara tersebut tidak berkaitan dengan unjuk rasa yang memanas. Selain itu, Hasan Nasbi juga menegaskan pemerintah sama seperti DPR yang akan mengikuti aturan terakhir mengenai syarat pencalonan dalam Pilkada serentak 2024. Apabila pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tak kunjung dilakukan hingga 27 Agustus mendatang. Aturan terakhir yang dimaksud yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dan putusan tentang syarat ambang batas terendah usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada. Menurut Hasan, sikap pemerintah dibatasi. Dalam menyikapi polemik aturan tersebut, pemerintah harus mengikuti undang-undang atau aturan yang baru. Diketahui sejumlah aksi demo menjamur di berbagai wilayah Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya disahkan oleh DPR pada Kamis kemarin. Selain itu, aksi tersebut juga bagian dari aksi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 60 dan juga 70 tentang pilkada dan juga batas usia minimum calon kepala daerah. Diketahui pada demo kemarin sejumlah massa mencoba untuk merangsek masuk hingga menjebol gerbang di depan, di belakang hingga di samping gedung DPR RI. Bahkan ada kabar bahwa sebagian massa ataupun pendemo ditangkap oleh pihak keamanan. Bahkan massa yang terlibat bentrokan dengan polisi dikejar, bahkan dipukul ketika mereka memasuki halaman gedung DPR RI. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar ya. Tadi DPR sudah menyatakan ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir,
Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang... Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News kali ini. Sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini, pemirsa. Saya Sarah Dita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oh ya, jadi mau ngomong nih. Boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Dr. Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Komunikasi masih dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai baju ke Pak Anies ya.
masa sosial kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PD Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto menegaskan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu ya, tapi dengan tadi yang ada di depan di DPP sendiri ya. Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto memegang undang-undang itu untuk musuh. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai itu dipegang, ya bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Komunikasi masih dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai menuju ke Pak Anies ya. Masa sosial kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Di PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Tapi tadi menentukan berangkat dari hasil balik kemarin DPR. Namun dan rencananya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini hal yang membahagiakan sekaligus juga mengejutkan ya buat warga Jakarta. Ya, sebagian mungkin bahagia banget gitu karena akhirnya bisa memiliki 3 pasang calon gubernur. Saat ini semua mata kemungkinan memandang PDI Perjuangan. Akankah PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri atau Anies Baswedan? Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat mungkin juga walaupun terbuka untuk Anies Baswedan untuk maju, akhirnya PDI Perjuangan tetap mengusung kadernya sebagai calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta. Bisa saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama ataupun nama baru seperti Rano Karno. Tapi kalau semangatnya adalah untuk mengalahkan Jokowi, sangat mungkin PDI Perjuangan kemudian meminta pengertian dari konstituen dan pendukungnya
untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tentu saja akan jadi sangat rame ya, seru, karena harus 50% plus 1. Apakah 1 putaran atau 2 putaran ya kita lihat nanti. Yang jelas ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Dharma. Nah kita pilih, mudah-mudahan akan ada 3 pasang calon. Nah ini saya koreksi juga, belum tentu Anies ya, tapi ya Ridwan Kamil, Dharma, dan 1 lagi mungkin calonnya PDI Perjuangan. Apakah PDI akan mencalonkan Ahok, Anies, atau Rano Karno? Nah, bro, tambahin ya. Ayolah parpol-parpol, ngusung calon sendiri. Kan hanya 7,5%. Jangan mengintil-ngintil berkoalisi-koalisi padahal bisa mencalonkan sendiri. Ya, ini saatnya setiap parpol mengusung kadernya atau jagoannya sendiri. Jangan terlalu tergantunglah dengan koalisi-koalisi. Ayo maju-maju. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Jokowi tidak muncul saat ribuan massa berdemo di depan gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis kemarin. Lantas apakah Presiden sengaja bersembunyi atau memang ada agenda lainnya? Hingga Jumat 23 Agustus 2024 siang, Jokowi belum bersuara ataupun muncul di publik setelah demo besar-besaran. Ketika unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota pada hari Kamis kemarin, Jokowi memilih menghabiskan kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta sepanjang hari. Presiden sibuk menerima kunjungan pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Nana mengaku membahas masalah pribadi dan menyampaikan undangan pernikahan anaknya kepada Jokowi. Di luar panas, di dalam dingin. Perumpamaan tersebut
cukup menggambarkan kondisi politik Indonesia pada hari Kamis kemarin. Saat ribuan rakyat turun ke jalan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Jokowi malah membahas tambang dengan PBNU. Jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf dan Rais Aam Miftahul Akhyar, menyambangi istana pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Gus Yahya menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi membahas konsensi tambang dan investasi di ibu kota Nusantara. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi untuk membahas rencana investasi di IKN. Selain itu, PBNU juga membangun kantor, fasilitas pendidikan, dan fasilitas keagamaan di ibu kota baru tersebut. Kemudian, pada sore hari pukul 15.28, Menteri Keuangan Sri Mulyani giliran mendatangi Istana Kepresidenan. Tapi ia tak mau membeberkan apa saja agenda pertemuannya dengan Jokowi. Namun ternyata ada satu agenda Presiden Jokowi yang dibatalkan pada Kamis siang. Presiden seharusnya dijadwalkan menghadiri acara di luar istana, yaitu pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di G-Expo Theater Kemayoran, Jakarta Pusat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, tiba-tiba kehadiran kepala negara di acara tersebut dibatalkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim batalnya Jokowi menghadiri acara tersebut tidak berkaitan dengan unjuk rasa yang memanas. Selain itu, Hasan Nasbi juga menegaskan pemerintah sama seperti DPR yang akan mengikuti aturan terakhir mengenai syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024. Apabila pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tak kunjung dilakukan hingga 27 Agustus mendatang. Aturan terakhir yang dimaksud yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dan putusan tentang syarat ambang batas terendah usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada. Menurut Hasan, sikap pemerintah dibatasi. Dalam menyikapi polemik aturan tersebut, pemerintah harus mengikuti undang-undang atau aturan yang baru. Diketahui sejumlah aksi demo menjamur di berbagai wilayah Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya disahkan oleh DPR pada Kamis kemarin. Selain itu, aksi tersebut juga bagian dari aksi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 60 dan juga 70 tentang pilkada dan juga batas usia minimum calon kepala daerah. Diketahui pada demo kemarin, sejumlah massa mencoba untuk merangsek masuk hingga menjebol gerbang di depan, di belakang hingga di samping gedung DPR RI. Bahkan ada kabar bahwa sebagian massa ataupun pendemo ditangkap oleh pihak keamanan. Bahkan massa yang terlibat bentrokan dengan polisi dikejar, bahkan dipukul ketika mereka memasuki halaman gedung DPR RI. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita,
tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar ya. Tadi DPR sudah menyatakan ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang... Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News kali ini, sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini, pemirsa. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Lihat tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur
yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Dr. Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Komunikasi masih dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Saya mau pakai menuju ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada kaum cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PD Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto menegaskan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu ya, tapi tadi yang ada di PAN di DPP sendiri ya. Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto Mega udah banyak itu untuk musuh. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada uang cilik, platform partai, itu dipegang ya, bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Komunikasi masih dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Saya mau pakai menuju ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada kaum cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita inilah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian
ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Di PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Tapi tadi itu kan berangkat dari hasil lalai kemarin DPR. Namun dan rencananya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini hal yang membahagiakan sekaligus juga mengejutkan ya buat warga Jakarta. Ya, sebagian mungkin bahagia banget gitu karena akhirnya bisa memiliki 3 pasang calon gubernur. Saat ini semua mata kemungkinan memandang PDI Perjuangan. Akankah PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri atau Anies Baswedan? Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat mungkin juga walaupun terbuka untuk Anies Baswedan untuk maju, akhirnya PDI Perjuangan tetap mengusung kadernya sebagai calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta. Bisa saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama ataupun nama baru seperti Rano Karno. Tapi kalau semangatnya adalah untuk mengalahkan Jokowi, sangat mungkin PDI Perjuangan kemudian meminta pengertian dari konstituen dan pendukungnya untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tentu saja akan jadi sangat rame ya, seru, karena harus 50% plus 1. Apakah 1 putaran atau 2 putaran ya kita lihat nanti. Yang jelas ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Dharma. Nah kita pilih, mudah-mudahan akan ada 3 pasang calon. Nah ini saya koreksi juga, belum tentu Anies ya, tapi ya Ridwan Kamil, Dharma, dan 1 lagi mungkin calonnya PDI Perjuangan. Apakah PDI akan mencalonkan Ahok, Anies, atau Rano Karno? Nah, bro, tambahin ya. Ayolah parpol-parpol ngusung calon sendiri. Kan hanya 7,5%. Jangan mengintil-ngintil berkoalisi-koalisi padahal bisa mencalonkan sendiri. Ya, ini saatnya setiap parpol mengusung kadernya atau jagoannya sendiri. Jangan terlalu tergantunglah dengan koalisi-koalisi. Ayo maju-maju. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Jokowi tidak muncul saat ribuan massa berdemo di depan gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis kemarin. Lantas apakah Presiden sengaja bersembunyi atau memang ada agenda lainnya? Hingga Jumat 23 Agustus 2024 siang, Jokowi belum bersuara ataupun muncul di publik setelah demo besar-besaran. Ketika unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota pada hari Kamis kemarin, Jokowi memilih menghabiskan kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta sepanjang hari. Presiden sibuk menerima kunjungan pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Nana mengaku membahas masalah pribadi dan menyampaikan undangan pernikahan anaknya kepada Jokowi. Di luar panas, di dalam dingin. Perumpamaan tersebut cukup menggambarkan kondisi politik Indonesia pada hari Kamis kemarin. Saat ribuan rakyat turun ke jalan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Jokowi malah membahas tambang dengan PBNU. Jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf dan Rais Aam Miftahul Akhyar, menyambangi istana pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Gus Yahya menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi membahas konsensi tambang dan investasi di ibu kota Nusantara. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi untuk membahas rencana investasi di IKN. Selain itu, PBNU juga membangun kantor, fasilitas pendidikan, dan fasilitas keagamaan di ibu kota baru tersebut. Kemudian, pada sore hari pukul 15.28, Menteri Keuangan Sri Mulyani giliran mendatangi Istana Kepresidenan. Tapi ia tak mau membeberkan apa saja agenda pertemuannya dengan Jokowi. Namun ternyata ada satu agenda Presiden Jokowi yang dibatalkan pada Kamis siang. Presiden seharusnya dijadwalkan menghadiri acara di luar istana, yaitu pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di G-Expo Theater Kemayoran Jakarta Pusat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, tiba-tiba kehadiran kepala negara di acara tersebut dibatalkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim batalnya Jokowi menghadiri acara tersebut tidak berkaitan dengan unjuk rasa yang memanas. Selain itu, Hasan Nasbi juga menegaskan pemerintah sama seperti DPR yang akan mengikuti aturan terakhir mengenai syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024. Apabila pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tak kunjung dilakukan hingga 27 Agustus mendatang. Aturan terakhir yang dimaksud yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dan putusan tentang syarat ambang batas terendah usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada. Menurut Hasan, sikap pemerintah dibatasi. Dalam menyikapi polemik aturan tersebut, pemerintah harus mengikuti undang-undang atau aturan yang baru. Diketahui sejumlah aksi demo
menjamur di berbagai wilayah Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya disahkan oleh DPR pada Kamis kemarin. Selain itu, aksi tersebut juga bagian dari aksi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 60 dan juga 70 tentang pilkada dan juga batas usia minimum calon kepala daerah. Diketahui pada demo kemarin, sejumlah massa mencoba untuk merangsek masuk hingga menjebol gerbang di depan, di belakang hingga di samping gedung DPR RI. Bahkan ada kabar bahwa sebagian massa ataupun pendemo ditangkap oleh pihak keamanan. Bahkan massa yang terlibat bentrokan dengan polisi dikejar, bahkan dipukul ketika mereka memasuki halaman gedung DPR RI. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar, ya. Tadi DPR sudah menyatakan, ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News kali ini, sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini, pemirsa. Saya Sarah Dita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI
Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Lo saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lo. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lo. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Komunikasi masih dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Saya mau pakai menuju ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada kaum cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya, dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PD Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto menegaskan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu ya, tapi dengan tadi yang ada di PAN di DPP sendiri ya. Ya, Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto Mega udah banyak itu ada kemungkinan untuk musuh. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang ya, bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi,
khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai, tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Komunikasi dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai menuju ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Di PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Soal perkembangan dinamika Indonesia hari ini kan tidak ada tapi tadi itu kan berangkat dari hasil lalai kemarin DPR. Namun dan rencananya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini hal yang membahagiakan sekaligus juga mengejutkan ya buat warga Jakarta. Ya, sebagian mungkin bahagia banget gitu karena akhirnya bisa memiliki 3 pasang calon gubernur. Saat ini semua mata kemungkinan memandang PDI Perjuangan. Akankah PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri atau Anies Baswedan? Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat mungkin juga walaupun terbuka untuk Anies Baswedan untuk maju, akhirnya PDI Perjuangan tetap mengusung kadernya sebagai calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta. Bisa saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama ataupun nama baru seperti Rano Karno. Tapi kalau semangatnya adalah untuk mengalahkan Jokowi, sangat mungkin PDI Perjuangan kemudian meminta pengertian dari konstituen dan pendukungnya untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tentu saja akan jadi sangat rame ya, seru. Karena harus 50% plus 1. Apakah 1 putaran atau 2 putaran ya kita lihat nanti. Yang jelas ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Dharma. Nah kita pilih, mudah-mudahan akan ada 3 pasang calon. Nah ini saya koreksi juga, belum tentu Anies ya. Tapi ya Ridwan Kamil, Dharma dan 1 lagi mungkin calonnya PDI Perjuangan. Apakah PDI akan mencalonkan Ahok, Anies atau Rano Karno? Nah, bro, tambahin ya. Ayolah parpol-parpol ngusung calon sendiri. Kan hanya 7,5%. Jangan mengintil-ngintil berkoalisi-koalisi padahal bisa mencalonkan sendiri. Ya, ini saatnya setiap parpol mengusung kadernya atau jagoannya sendiri. Jangan terlalu tergantunglah dengan koalisi-koalisi. Ayo maju-maju. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat,
berpandangan negarawan hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Jokowi tidak muncul saat ribuan massa berdemo di depan gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis kemarin. Lantas apakah Presiden sengaja bersembunyi atau memang ada agenda lainnya? Hingga Jumat 23 Agustus 2024 siang, Jokowi belum bersuara ataupun muncul di publik setelah demo besar-besaran. Ketika unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota pada hari Kamis kemarin, Jokowi memilih menghabiskan kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta sepanjang hari. Presiden sibuk menerima kunjungan pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Nana mengaku membahas masalah pribadi dan menyampaikan undangan pernikahan anaknya kepada Jokowi. Di luar panas, di dalam dingin. Perumpamaan tersebut cukup menggambarkan kondisi politik Indonesia pada hari Kamis kemarin. Saat ribuan rakyat turun ke jalan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Jokowi malah membahas tambang dengan PBNU. Jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf dan Rais Aam Miftahul Akhyar, menyambangi istana pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Gus Yahya menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi membahas konsensi tambang dan investasi di ibu kota Nusantara. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi untuk membahas rencana investasi di IKN. Selain itu, PBNU juga membangun kantor, fasilitas pendidikan, dan fasilitas keagamaan di ibu kota baru tersebut. Kemudian, pada sore hari pukul 15.28, Menteri Keuangan Sri Mulyani giliran mendatangi Istana Kepresidenan. Tapi ia tak mau membeberkan apa saja agenda pertemuannya dengan Jokowi. Namun ternyata ada satu agenda Presiden Jokowi yang dibatalkan pada Kamis siang. Presiden seharusnya dijadwalkan menghadiri acara di luar istana, yaitu pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di G-Expo Theater Kemayoran Jakarta Pusat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, tiba-tiba kehadiran kepala negara di acara tersebut dibatalkan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim batalnya Jokowi menghadiri acara tersebut tidak berkaitan dengan unjuk rasa yang memanas. Selain itu, Hasan Nasbi juga menegaskan pemerintah sama seperti DPR yang akan mengikuti aturan terakhir mengenai syarat pencalonan dalam Pilkada serentak 2024. Apabila pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tak kunjung dilakukan hingga 27 Agustus mendatang. Aturan terakhir yang dimaksud yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dan putusan tentang syarat ambang batas terendah usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada. Menurut Hasan, sikap pemerintah dibatasi. Dalam menyikapi polemik aturan tersebut, pemerintah harus mengikuti undang-undang atau aturan yang baru. Diketahui sejumlah aksi demo menjamur di berbagai wilayah Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya disahkan oleh DPR pada Kamis kemarin. Selain itu, aksi tersebut juga bagian dari aksi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 60 dan juga 70 tentang pilkada dan juga batas usia minimum calon kepala daerah. Diketahui pada demo kemarin sejumlah massa mencoba untuk merangsek masuk hingga menjebol gerbang di depan, di belakang hingga di samping gedung DPR RI. Bahkan ada kabar bahwa sebagian massa ataupun pendemo ditangkap oleh pihak keamanan. Bahkan massa yang terlibat bentrokan dengan polisi dikejar, bahkan dipukul ketika mereka memasuki halaman gedung DPR RI. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar, ya. Tadi DPR sudah menyatakan, ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap
semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News kali ini, sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini, pemirsa. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya tan, ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Ada komunikasi Mas dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai menuju ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada kaum cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian
ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding, sehingga PDI Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK, dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK. Itu sikap dari PDI Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto penegasan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu ya, tapi dengan tadi yang ada di PAN di DPP sendiri ya, bagaimana itu? Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto Mega udah megang itu masih ada untuk Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada uang cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. ada komunikasi Mas dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai untuk itu Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PDI Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PDI Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Di PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Soal perkembangan dinamika Indonesia hari ini kan banyak semuanya, tapi tadi itu kan berangkat dari hasil balik kemarin DPR ya. Namun dan rencananya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini hal yang membahagiakan sekaligus juga mengejutkan ya buat warga Jakarta. Ya, sebagian mungkin bahagia banget gitu karena akhirnya bisa memiliki 3 pasang calon gubernur. Saat ini semua mata kemungkinan memandang PDI Perjuangan. Akankah PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri atau Anies Baswedan? Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat mungkin juga walaupun terbuka untuk Anies Baswedan untuk maju, akhirnya PDI Perjuangan tetap mengusung kadernya sebagai calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta. Bisa saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama ataupun nama baru seperti Rano Karno. Tapi kalau semangatnya adalah untuk mengalahkan Jokowi, sangat mungkin PDI Perjuangan kemudian meminta pengertian dari konstituen dan pendukungnya untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tentu saja akan jadi sangat rame ya, seru. Karena harus 50% plus 1. Apakah 1 putaran atau 2 putaran ya kita lihat nanti. Yang jelas ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Dharma. Nah kita pilih, mudah-mudahan akan ada 3 pasang calon. Nah ini saya koreksi juga, belum tentu Anies ya. Tapi ya Ridwan Kamil, Dharma dan 1 lagi mungkin calonnya PDI Perjuangan. Apakah PDI akan mencalonkan Ahok, Anies atau Rano Karno? Nah, bro, tambahin ya. Ayolah parpol-parpol.
ngusung calon sendiri, kan hanya 7,5%. Jangan mengintil-ngintil berkoalisi-koalisi padahal bisa mencalonkan sendiri. Ya, ini saatnya setiap parpol mengusung kadernya atau jagoannya sendiri. Jangan terlalu tergantunglah dengan koalisi-koalisi. Ayo maju-maju. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Jokowi tidak muncul saat ribuan massa berdemo di depan gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis kemarin. Lantas apakah Presiden sengaja bersembunyi atau memang ada agenda lainnya? Hingga Jumat 23 Agustus 2024 siang, Jokowi belum bersuara ataupun muncul di publik setelah demo besar-besaran. Ketika unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota pada hari Kamis kemarin, Jokowi memilih menghabiskan kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta sepanjang hari. Presiden sibuk menerima kunjungan pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Nana mengaku membahas masalah pribadi dan menyampaikan undangan pernikahan anaknya kepada Jokowi. Di luar panas, di dalam dingin. Perumpamaan tersebut cukup menggambarkan kondisi politik Indonesia pada hari Kamis kemarin. Saat ribuan rakyat turun ke jalan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Jokowi malah membahas tambang dengan PBNU. Jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf dan Rais Aam Miftahul Akhyar, menyambangi istana pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Gus Yahya menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi membahas konsensi tambang dan investasi di ibu kota Nusantara. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi untuk membahas rencana investasi di IKN.
Selain itu, PBNU juga membangun kantor, fasilitas pendidikan, dan fasilitas keagamaan di ibu kota baru tersebut. Kemudian, pada sore hari pukul 15.28, Menteri Keuangan Sri Mulyani giliran mendatangi Istana Kepresidenan. Tapi ia tak mau membeberkan apa saja agenda pertemuannya dengan Jokowi. Namun ternyata ada satu agenda Presiden Jokowi yang dibatalkan pada Kamis siang. Presiden seharusnya dijadwalkan menghadiri acara di luar istana, yaitu pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di G-Expo Theater Kemayoran, Jakarta Pusat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, tiba-tiba kehadiran kepala negara di acara tersebut dibatalkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim batalnya Jokowi menghadiri acara tersebut tidak berkaitan dengan unjuk rasa yang memanas. Selain itu, Hasan Nasbi juga menegaskan pemerintah sama seperti DPR yang akan mengikuti aturan terakhir mengenai syarat pencalonan dalam Pilkada serentak 2024. Apabila pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tak kunjung dilakukan hingga 27 Agustus mendatang. Aturan terakhir yang dimaksud yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dan putusan tentang syarat ambang batas terendah usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada. Menurut Hasan, sikap pemerintah dibatasi. Dalam menyikapi polemik aturan tersebut, pemerintah harus mengikuti undang-undang atau aturan yang baru. Diketahui sejumlah aksi demo menjamur di berbagai wilayah Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya disahkan oleh DPR pada Kamis kemarin. Selain itu, aksi tersebut juga bagian dari aksi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 60 dan juga 70 tentang pilkada dan juga batas usia minimum calon kepala daerah. Diketahui pada demo kemarin sejumlah massa mencoba untuk merangsek masuk hingga menjebol gerbang di depan, di belakang hingga di samping gedung DPR RI. Bahkan ada kabar bahwa sebagian massa ataupun pendemo ditangkap oleh pihak keamanan. Bahkan massa yang terlibat bentrokan dengan polisi dikejar, bahkan dipukul ketika mereka memasuki halaman gedung DPR RI. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa.
Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar, ya. Tadi DPR sudah menyatakan, ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News kali ini, sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini, pemirsa. Saya Sarah Dita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies
tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Komunikasi dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai menuju ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PD Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto menegaskan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu ya, tapi dengan tadi yang ada di PAN di DPP sendiri ya, bagaimana itu? Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto udah ngomong itu masih ada musuh. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Komunikasi dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai menuju ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Di PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Soal perkembangan Indonesia hari ini kan banyak tapi tadi itu kan berangkat dari hasil balik kemarin DPR. Namun dan rencananya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini hal yang membahagiakan sekaligus juga mengejutkan ya buat warga Jakarta. Ya, sebagian mungkin bahagia banget gitu karena akhirnya bisa memiliki 3 pasang calon gubernur. Saat ini semua mata kemungkinan memandang PDI Perjuangan. Akankah PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk mengusung
kadernya sendiri atau Anies Baswedan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat mungkin juga walaupun terbuka untuk Anies Baswedan untuk maju, akhirnya PDI Perjuangan tetap mengusung kadernya sebagai calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta. Bisa saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama ataupun nama baru seperti Rano Karno. Tapi kalau semangatnya adalah untuk mengalahkan Jokowi, sangat mungkin PDI Perjuangan kemudian meminta pengertian dari konstituen dan pendukungnya untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tentu saja akan jadi sangat rame ya, seru, karena harus 50% plus 1. Apakah 1 putaran atau 2 putaran ya kita lihat nanti. Yang jelas ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Dharma. Nah kita pilih, mudah-mudahan akan ada 3 pasang calon. Nah ini saya koreksi juga, belum tentu Anies ya, tapi ya Ridwan Kamil, Dharma, dan 1 lagi mungkin calonnya PDI Perjuangan. Apakah PDI akan mencalonkan Ahok, Anies, atau Rano Karno? Nah, bro, tambahin ya. Ayolah parpol-parpol, ngusung calon sendiri. Kan hanya 7,5%. Jangan mengintil-ngintil berkoalisi-koalisi padahal bisa mencalonkan sendiri. Ya, ini saatnya setiap parpol mengusung kadernya atau jagoannya sendiri. Jangan terlalu tergantunglah dengan koalisi-koalisi. Ayo maju-maju. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Jokowi tidak muncul saat ribuan massa berdemo di depan gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis kemarin. Lantas apakah Presiden sengaja bersembunyi atau memang ada agenda lainnya? Hingga Jumat 23 Agustus 2024 siang, Jokowi belum bersuara ataupun muncul di publik setelah demo besar-besaran. Ketika unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota pada hari Kamis kemarin, Jokowi memilih menghabiskan kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta sepanjang hari. Presiden sibuk menerima kunjungan pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, pukul 9.20 waktu Indonesia Barat.
Nana mengaku membahas masalah pribadi dan menyampaikan undangan pernikahan anaknya kepada Jokowi. Di luar panas, di dalam dingin. Perumpamaan tersebut cukup menggambarkan kondisi politik Indonesia pada hari Kamis kemarin. Saat ribuan rakyat turun ke jalan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Jokowi malah membahas tambang dengan PBNU. Jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf dan Rais Aam Miftahul Akhyar, menyambangi istana pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Gus Yahya menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi membahas konsensi tambang dan investasi di ibu kota Nusantara. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi untuk membahas rencana investasi di IKN. Selain itu, PBNU juga membangun kantor, fasilitas pendidikan, dan fasilitas keagamaan di ibu kota baru tersebut. Kemudian, pada sore hari pukul 15.28, Menteri Keuangan Sri Mulyani giliran mendatangi Istana Kepresidenan. Tapi ia tak mau membeberkan apa saja agenda pertemuannya dengan Jokowi. Namun ternyata ada satu agenda Presiden Jokowi yang dibatalkan pada Kamis siang. Presiden seharusnya dijadwalkan menghadiri acara di luar istana, yaitu pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di G-Expo Theater Kemayoran, Jakarta Pusat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, tiba-tiba kehadiran kepala negara di acara tersebut dibatalkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim batalnya Jokowi menghadiri acara tersebut tidak berkaitan dengan unjuk rasa yang memanas. Selain itu, Hasan Nasbi juga menegaskan pemerintah sama seperti DPR yang akan mengikuti aturan terakhir mengenai syarat pencalonan dalam Pilkada serentak 2024. Apabila pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tak kunjung dilakukan hingga 27 Agustus mendatang. Aturan terakhir yang dimaksud yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dan putusan tentang syarat ambang batas terendah usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada. Menurut Hasan, sikap pemerintah dibatasi. Dalam menyikapi polemik aturan tersebut, pemerintah harus mengikuti undang-undang atau aturan yang baru. Diketahui sejumlah aksi demo menjamur di berbagai wilayah Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya disahkan oleh DPR pada Kamis kemarin. Selain itu, aksi tersebut juga bagian dari aksi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 60 dan juga 70 tentang pilkada dan juga batas usia minimum calon kepala daerah. Diketahui pada demo kemarin sejumlah massa mencoba untuk merangsek masuk hingga menjebol gerbang di depan, di belakang hingga di samping gedung DPR RI. Bahkan ada kabar bahwa sebagian massa ataupun pendemo ditangkap oleh
pihak keamanan. Bahkan massa yang terlibat bentrokan dengan polisi dikejar, bahkan dipukul ketika mereka memasuki halaman gedung DPR RI. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang, dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi ya. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar ya. Tadi DPR sudah menyatakan ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik dengan memikirkan kepentingan umum. Kita melihat sebuah proses demokrasi yang Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News kali ini, sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini, pemirsa. Saya Sarah Dita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Komunikasi masih dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai untuk itu Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masifah di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PD Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto menegaskan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu ya, tapi dengan tadi yang ada di depan di DPP sendiri ya, bagaimana itu? Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto udah ngomong itu masih ada musuh. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai itu dipegang, ya, bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Komunikasi masih dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Dia memakai untuk itu Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masifah di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu.
Ini yang menjadi komitmen PDI Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Jadi PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Ada soal perkembangan dinamika Indonesia hari ini kan dihadapi semuanya tapi tadi itu kan berangkat dari hasil balik kemarin DPR ya. Namun dan rencananya Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini hal yang membahagiakan sekaligus juga mengejutkan ya buat warga Jakarta. Ya, sebagian mungkin bahagia banget gitu karena akhirnya bisa memiliki 3 pasang calon gubernur. Saat ini semua mata kemungkinan memandang PDI Perjuangan. Akankah PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri atau Anies Baswedan? Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat mungkin juga walaupun terbuka untuk Anies Baswedan untuk maju, akhirnya PDI Perjuangan tetap mengusung kadernya sebagai calon gubernur, wakil gubernur di Jakarta. Bisa saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama ataupun nama baru seperti Rano Karno. Tapi kalau semangatnya adalah untuk mengalahkan Jokowi, sangat mungkin PDI Perjuangan kemudian meminta pengertian dari konstituen dan pendukungnya untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tentu saja akan jadi sangat rame ya, seru. Karena harus 50% plus 1. Apakah 1 putaran atau 2 putaran ya kita lihat nanti. Yang jelas ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Dharma. Nah kita pilih, mudah-mudahan akan ada 3 pasang calon. Nah ini saya koreksi juga, belum tentu Anies ya. Tapi ya Ridwan Kamil, Dharma dan 1 lagi mungkin calonnya PDI Perjuangan. Apakah PDI akan mencalonkan Ahok, Anies atau Rano Karno? Nah, bro, tambahin ya. Ayolah parpol-parpol ngusung calon sendiri. Kan hanya 7,5%. Jangan mengintil-ngintil berkoalisi-koalisi padahal bisa mencalonkan sendiri. Ya, ini saatnya setiap parpol mengusung kadernya atau jagoannya sendiri. Jangan terlalu tergantunglah dengan koalisi-koalisi. Ayo maju-maju. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Jokowi tidak muncul saat ribuan massa berdemo di depan gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis kemarin. Lantas apakah Presiden sengaja bersembunyi atau memang ada agenda lainnya? Hingga Jumat 23 Agustus 2024 siang, Jokowi belum bersuara ataupun muncul di publik setelah demo besar-besaran. Ketika unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota pada hari Kamis kemarin, Jokowi memilih menghabiskan kegiatan di Istana Kepresiden